Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, sekarang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk sama-sama kita merenungkan lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk kita sama-sama merenungkan tentang rasa takut. Ya, orang seringkali dalam hidup takut, takut miskin, takut ketahuan bohong, takut ketahuan selingkuh, takut nggak dihormatin, takut dibenci, takut tidak dihargai, takut tidak dipercaya, ya, takut dikira tidak benar, takut ini dan itu. Banyak sekali ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang juga hamba-hamba Tuhan juga mengalami ketakutan. Kenapa? Karena kita memang sudah berdosa. Setiap manusia memang sudah berdosa sehingga kita selalu ditakut-takuti oleh keberdosaan kita. Ya, kita dosa kenapa? Karena kita hidup dalam daging. Kenapa daging itu berdosa? Karena berdosa dari dosanya Adam dan Hawa. Itu dosa asal, dosa mula-mula. Ya, di mana hatinya Adam dan Hawa menyimpang dari firman Allah dan tidak taat lagi kepada firman Allah. Ya. Kita lihat di Taman Eden waktu itu Allah Bapa Tuhan sering ngobrol sama Adam sama Hawa. Tiap kali Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Hawa, di mana engkau? Begitu akrabnya Tuhan dengan Adam dan Hawa. Tapi waktu ular bawa dia dalam pencobaan dan dia jatuh, dia tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Dia dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi dia makan. Nah, disitulah terjadi penyimpangan dari firman Tuhan. Nah, dalam kamus Alkitab, hati yang menyimpang dari firman Tuhan itu adalah dosa. Jadi, karena hatinya menyimpang dari firman Tuhan yang melarang makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia jadi dosa. Nah, karena sudah berdosa, dia sudah punya pengetahuan baik dan jahat, tapi masalahnya dia tidak tahu hari depan. Yang dia ukur baik dan jahat menurut saat ini. Dia tidak tahu nanti depannya bagaimana akibatnya. Karena itu seringkali manusia berkesimpulan dia benar, berpikiran dia benar, tindakannya pasti benar, orang lain pasti salah. Karena yang dijadikan ukuran adalah pemikiran dia, kehendak dia, hati dia. Ya, mungkin dia anggap dia baik. Ya, mungkin dia anggap dia tolong orang. Tapi mungkin orang yang ditolong sebenarnya merasa dirugikan. Ya. Contoh di gereja ada hamba Tuhan yang punya karakter cepat mau menolong, cepat mau menolong. Begitu dengar jemaat ada yang masalah, dia langsung pergi. Ya. Karena hatinya tidak bisa membiarkan orang yang ada masalah tidak ditolong. Tapi dia pikir dia baik. Ya. Lalu dia dimanfaatkan oleh jemaat-jemaat yang jahat. Akhirnya
Misalnya ada orang yang mau syukuran atau makan bersama-sama, ada orang yang belum percaya mau diinjili, alasannya diajak dia pergi sehingga meninggalkan rapat yang lebih penting sebenarnya, rapat gereja yang untuk pekerjaan Tuhan. Nah, menurut pendeta ini perbuatan dia benar. Dia mau menolong orang mencari jiwa. Tapi menurut gereja, menurut majelis dia salah. Karena dia lebih mementingkan orang luar daripada gereja sendiri, daripada pelayanannya sendiri, daripada tugas dia sebagai hamba Tuhan di gerejanya sendiri. Nah, ini kan dua-duanya benar, tapi dua-duanya juga salah, ya. Ini yang saya mau jadikan gambaran kepada Bapak Ibu supaya kita ngerti dulu nih bahwa semua orang di dunia, siapapun itu, baik itu pendeta, baik itu hamba Tuhan, baik itu penginjil, baik itu majelis, baik anggota gereja, baik orang dursila sekalipun, semua berdosa. Semua salah dan semua tidak ada satupun yang sempurna. Nah, ini yang mesti jadi patokan dulu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita bisa begitu? Ya, kita seringkali takut. Kita seringkali tidak berani melangkah. Kita seringkali mikir kalau saya bertindak ini nanti kejadiannya begini. Padahal belum tentu kejadiannya begitu. Ya, itu takut. Ya. Ada hamba Tuhan misalnya, udah emeritus, udah pensiun. Waktu dia pensiun, dia ketakutan. Waduh, ada yang hormatin gua lagi nggak nih? Ada yang mau undang saya khotbah lagi nggak? Terus saya makannya apa? Saya nggak punya rumah. Lantas anak saya, istri saya bagaimana? Ya, ada juga hamba Tuhan yang berpikiran seperti itu. Ya, ada juga istri. Waduh, nanti suami saya menyeleweng nih. Ya, dia nggak percaya sama Tuhan kan berarti. Kalau Tuhannya itu, kalau suaminya itu anak Tuhan, pasti Tuhan jagain. Dan suaminya juga pasti punya hati yang takut sama Tuhan. Tapi karena si istri curiga, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Waktu dia cemburu, dia iri hati, dia jadi berdosa kepada Tuhan. Karena dia tidak lagi percaya kepada pimpinan Tuhan. Dan menyimpang dari firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Aku beserta engkau senantiasa. Ya, kalau kita takut, boleh, bukannya nggak boleh. Tapi jangan bertindak sesuai dengan rasio kita. Kalau kita bertindak dengan rasio, misalnya kita takut, kita langsung menghakimi. Oh, kamu selingkuh ya? Kamu kenapa pulangnya malam? Kerjain apa? Wah, jadi berantem kan? Nah, kalau berantem suami istri gara-gara begitu, gara-gara tidak percaya pada pimpinan Tuhan, itu jadi dosa dan iblis senang. Lantas iblis menyerang dari situ, terjadilah perceraian. Kalau cerai, iblis menang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali cara-cara iblis untuk menghancurkan kekristenan. Untuk membuat kita orang-orang Kristen menjadi berdosa kepada Tuhan, menjadi tidak percaya kepada Tuhan, menjadi lemah imannya, sehingga dia lebih bergantung kepada rasio dan kemampuan sendiri untuk mengatasi masalah. Ya, seringkali ada masalah di bisnis, di kantor. Kita berusaha mengatasi sendiri, bukan berdoa minta pertolongan Tuhan. Ada masalah dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, ya. Kita bukannya berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi kita berusaha mengatasi sendiri, makanya terjadilah suami pukul istri, istri bunuh suami.
Ya, orang tua ngeracunin anak, bunuh anak, itu semua gara-gara kita tidak taat pada firman. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan suatu yang penting. Waktu kita taat dan percaya penuh kepada Tuhan, kita beriman, maka Tuhan akan bekerja. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak mau kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, jangan takut. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, masa Tuhan nggak bertindak? Kalau kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan, apalagi Tuhan pencipta alam semesta, dan kita percaya dia pencipta alam semesta, apalagi dia bilang, aku Bapamu yang di surga, masih kita ketakutan. Itu namanya kan nggak percaya. Namanya menghina Tuhan. Meremehkan Tuhan. Ya. Ini saya bacakan dari Yohanes 14 ayat 21 ya. Supaya cepat ya, sebagai penutup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita tidak memegang perintah Tuhan, tidak menjalankannya, tidak melakukannya, kita berarti tidak mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu Yohanes 14 ayat 21. Ya, Tuhan sendiri berjanji. Ya, kalau pegang perintah Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ya. Ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Bapa yang di surga dan Tuhan Yesus yang adalah firman akan datang kepada kita dan diam bersama-sama kita pada saat kita mengasihi Tuhan. Ayat 27 ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan semua. Ya. Jadi waktu kita percaya Tuhan, kita berserah, kita taat kepada seluruh firman Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan sebagai Tuhan yang adalah Bapa kita. Maka damai sejahtera ditinggalkan dalam hati kita. Sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Kita merasa bebas dari rasa takut. Tapi yang ada adalah damai sejahtera Tuhan. Dan sukacita yang daripada Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi dalam episode yang lain di Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang yang dengar, mengerti, dan melakukan semua firman Tuhan dalam hidupnya. Supaya menjadi berkat untuk orang-orang yang bisa mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Tuhan memberkati.